Kompol Mansur mengungkapkan hasil autopsi sementara dari jasad yang ditemukan di Kali Ciliwung, Rawajati Timur pada Rabu lalu mengindikasikan kemiripan dengan seorang ASN dari Kementerian Dalam Negeri yang berinisial OS, di mana sebelumnya dilaporkan hilang di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Polisi menyebut jasad yang saat ditemukan tanpa busana dan dalam kondisi bagian tubuh yang tidak lengkap ini memiliki tanda fisik seperti tahi lalat di bawah mata dan dagu, serta jenggot yang masih tersisa. Meski keluarga sudah menyatakan adanya kepemiripan, pihak polisi pun masih menunggu hasil tes DNA dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk memastikan identitas korban secara detail. Dan untuk mengetahui lebih lanjut lagi pemirsa mengenai perkembangan penanganan kasus ini, kita telah terhubung melalui sambungan virtual dengan Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur. Halo, selamat sore Pak Mansur. Halo, selamat sore juga, Mbak. Baik, Pak, tadi berita pengantar kita sudah simak sama-sama bahwa terkait dengan jasad yang ditemukan tanpa busana dan tidak lengkap bagian tubuhnya ini disebut ada indikasi kemiripan dengan seorang ASN yang dilaporkan hilang. Nah, pertanyaan saya, apa saja kemiripan yang terlihat, Pak? Baik, terima kasih, Mbak. Perlu kami sampaikan. Jadi sampai saat ini Polsek Pancoran sedang melakukan identifikasi bersama dengan Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun dari awal dan sampai saat ini juga belum ada masyarakat yang melaporkan bahwa jasad tersebut adalah pegawai negeri ataupun ASN di suatu kementerian. Sampai saat ini belum ada. Namun demikian tugas kami adalah yang mengungkap ataupun mencari titik terang sebetulnya siapa sih jasad tersebut ini, manakala nanti sudah diketemukan identitasnya, supaya bisa dibawa pulang oleh keluarganya dan dimakamkan oleh keluarganya. Demikian, Mbak. Jadi sampai dengan saat ini belum ada masyarakat yang mengakui atau melaporkan bahwa itu merupakan ASN dari Kementerian Dalam Negeri yang sempat dilaporkan hilang ya Pak ya. Tetapi kan ada indikasi kemiripan Pak. Kemiripan ini sejauh apa memang dari jasad yang ditemukan? Bagian apa saja selain tahi lalat yang ditemukan di area wajah mungkin? Baik, Mbak. Jadi sampai sekarang belum ada masyarakat yang laporan terkait dengan yang hilang tersebut adalah salah satu pegawai atau pegawai negeri suatu kementerian ataupun di mana. Yang ada saya dapat laporan adalah salah satu warga masyarakat yang sedang mancing terbawa longsor akhirnya hanyut ke bawah air. Demikian, Mbak. Baik, lantas Pak, berdasarkan hasil pemeriksaan sejauh ini, apakah sudah bisa dipastikan kira-kira sudah berapa lama jasad ini meninggal atau dalam kondisi tewas? Karena kan ditemukan di aliran sungai dan kondisinya sudah tidak utuh ya pasti dan sudah mengembang mungkin atau seperti apa? Jadi begini, Pak. Kalau hasil identifikasi yang kita lakukan beberapa hari yang lalu, jadi ada kemiripan apa yang disampaikan oleh keluarga atau laporan yang nyampe di kami bahwa jasad tersebut adalah ciri-cirinya seperti yang pernah kita sampaikan, ya, seperti ada tahi lalat di bawah mata merah, di mata kanan dan tahi lalat di dagu dan masih ada sisa jenggot yang ada. Demikian, Pak. Baik. Kemudian Pak, terkait dengan mekanisme pemeriksaan dari tes DNA ataupun autopsi terhadap jasad ini, sampai dengan kapan hasil baru bisa diketahui, Pak? Ya, dari rumah sakit kami kemarin juga sudah ikut gabung di sana. Kemungkinan hasil tes DNA kurang lebih 2-3 hari ke depan. Nanti kita sama-sama menunggu dan nanti kita sampaikan kalau memang sudah selesai untuk memastikan bahwa tes DNA tersebut adalah jasad yang selama ini dicari oleh keluarganya. Demikian. Baik, berarti di pekan depan ya Pak, kurang lebih di hari Senin ataupun di hari Selasa. Nah, untuk dapat mengungkap kasus ini, apa saja langkah yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian? Apakah sudah ada saksi-saksi mungkin yang digali keterangannya dan dari mana saja? Baik, Mbak. Jadi kami dari Polsek Pancoran telah melakukan beberapa pemeriksaan untuk meminta keterangan. Yang pertama adalah
orang-orang yang ada di sekitar TKP ataupun kawannya yang ada pada saat itu atau yang melihat pada saat melakukan aktivitas mancing. Demikian. Baik, nah terkait dengan saksi yang diperiksa ini, apakah ada berapa orang Pak? Dan mereka apakah mengenali terduga korban tersebut atau baru kali itu melihat terduga korban memancing di area tersebut? Hasil keterangan sementara ini adalah orang tersebut adalah bertemunya pada saat mancing di lokasi tersebut. Jadi tidak tahu persisnya dari mana Bapak ini, nggak tahu, hanya teman-teman yang pada saat aktivitas mancing bersama. Dan ketemunya pun di lokasi tempat pemancingan. Demikian. Baik. Tetapi meskipun memang sampai dengan sini pemeriksaan terhadap jasad korban masih dilakukan di rumah sakit, tetapi mungkin bisa diberitahu Pak, untuk indikasi sementara dengan temuan korban kondisi tubuh tidak lengkap dan juga tanpa busana, apakah ini memang kuat indikasinya kepada arah telah terjadi pembunuhan atau terseret arus atau seperti apa sih Pak? Baik. Jadi hasil pengecekan jasad tersebut sampai saat ini kalau indikasi untuk penganiayaan, kekerasan, pembunuhan dan sebagainya sepertinya tidak ada. Jadi yang ada itu seperti kepala bukan tidak ada, kepala masih ada, namun ada beberapa bagian yang sudah hanyut karena ini kan ke bawah longsor ya. Longsor itu kan ada batu, ada pohon dan berbagai macam benda yang ada di dalam kali ini, dan mereka pun juga sudah sekian hari. Pada saat ditemukan kemarin itu jasad kurang lebih sudah 4 hari, 4 sampai 5 hari berjalan. Ya, kemungkinan karena tubuh kita juga terendam dalam air kondisi seperti itu ya akan ada perubahan-perubahan yang signifikan. Demikian. Baik. Memang ketika kondisi jasad sudah mengalami banyak luka, apalagi dalam kondisi terbawa air atau arus kali, memang akan ada perubahan yang akan cukup mengganggu terkait dengan proses pemeriksaan secara fisik ya Pak. Lantas, apakah dari pihak kepolisian sendiri sudah menetapkan Pak sampai dengan kapan mungkin akan menunggu terkait dengan data dari pihak masyarakat yang mengaku sebagai keluarga dan memberikan data pembanding antemortem dan postmortemnya juga akan dibandingkan? Sudah ada tenggat waktunya Pak atau akan menunggu sampai batas waktu yang belum ditentukan? Baik Mbak, jadi nanti kita sampaikan setelah kita mengetahui tes DNA-nya sesuai enggak dengan data yang kita terima atau laporan yang kita terima selama ini ya, nanti kita umumkan kepada masyarakat ya. Semoga masyarakat ataupun yang merasa kehilangan keluarganya dengan kebawa arus ataupun pada saat ini Gamendung ya, ke depannya nanti supaya bisa ngecek ke tempat kami. Demikian. Baik, berarti sampai per detik ini belum ada sama sekali ya Pak, kami tegaskan kembali, belum ada sama sekali masyarakat yang memberikan data dan melaporkan bahwa keluarganya hilang dan memberikan data pembanding terkait dengan jasad yang ditemukan ini ya Pak ya, masih menunggu ya? Kalau masyarakat memberikan data pembanding seperti ciri-ciri tadi sudah Pak. Namun demikian mereka tidak menyebutkan ini dari mana, kerja di mana dan sebagainya, tidak, hanya memberikan ciri-ciri bahwa keluarga saya saat ini hilang, sudah sekian hari saat itu ya, sudah sekian hari dengan ciri-ciri seperti ini, dengan inisial ini, sebatas itu Pak. Berarti pihak keluarga yang memberikan ini baru dari satu keluarga atau sudah ada beberapa Pak? Baru satu keluarga Pak. Baik, baru dari satu keluarga. Mungkin terakhir Bapak boleh diberikan himbauan mungkin kepada masyarakat yang memiliki keluarga yang sampai dengan saat ini mungkin dirasa hilang. Bagaimana caranya untuk dapat memberikan data pembanding sambil juga menunggu terkait dengan hasil pemeriksaan autopsi dan juga DNA terhadap jasad korban tersebut. Seperti apa Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat, silakan yang merasa kehilangan keluarganya yang selama ini belum sampai di rumah ataupun tempat tinggal, ya silakan datang ke tempat kami untuk membawa data pembanding untuk nanti kita samakan dengan hasil cek DNA yang nanti kita sampaikan. Begitu. Datangnya ke Kapolsek Pancoran bisa ya Pak, tidak harus ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati berarti ya?
Ya kami juga bisa memberikan informasi Mbak. Nanti ya endingnya agak keramat jati juga karena posisi jasad juga ada di sana. Mungkin kita hanya memberi tahu, menjelaskan dan sebagainya Mbak. Baik, baik. Kita harapkan terkait dengan pengungkapan siapa sebenarnya jasad yang ditemukan di Kali Ciliwung ini dapat berjalan dengan lancar. Apakah benar itu merupakan seorang ASN dari Kementerian Dalam Negeri atau merupakan jasad yang lain? Kita akan tunggu laporan lebih lanjut beberapa hari ke depan. Terima kasih Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur, telah berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.